Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama wartawan, jurnalis senior kita, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam. Kita capek sekali nih. Ya, Lebaran ya, mungkin ya. Kalau mau bicara capek, Om Boy lebih capek. Iya kan, jet lag tuh Mas. Biasa, habis berkelana ke Amerika. Iya betul. Lihat sedikit lah suasana di sana ya kan. Ternyata memang industri olahraga di luar memang luar biasa. Nah, tamu kita Bung Ropan. Ini juga nih, lama sekali kita undang-undang nggak sempat. Sibuk dia. Sibuk sekali. Entah di luar negeri, entah di luar kota, ya kan. Mas Indrianto Nugroho. Ya. Selamat malam Mas. Selamat malam. Apa kabar? Boy. Ya. Ropan. Ini Mas, masih ingat ya siapa ini? Saya ingat, kita di Tafaron pernah waktu itu kita Tafaron sama Pak Rahim, Pak Nirwan kan. Pak Rahim, beliau. Itu nggak diajak, Tafaron gitu. Dia masih sibuk di Antv waktu itu. Nggak bisa keluar kemana-mana kan. Saya nonton Tafaron langsung. Iya. Bagaimana Tafaron ini kan, Bung? Wih, sedap ya. Di atas enak. Jadi buat pemirsa Sportcast, Mas Indrianto ini adalah striker nasional yang dulu pernah berguru belajar di Italia bersama dengan Primavera itu. Bersama dengan Primavera. Dan sejak usia berapa waktu itu ya Mas ya? Ya 16 tahun. 15 jarang 16. Karena kan masih satu SMA. Iya. Jadi satu SMA itu namanya SMA masih jiwa mudanya kan masih. Tapi kita harus benar-benar pengen mencapai cita-cita. Punya cita-cita 16 yang tahun sudah ada di Italia yang waktu itu memang menjadi sorotan sepak bola yang luar biasa Serie A pada waktu itu. Karena ya kita lihat bagaimana pemain-pemain Eropa ya terutama di Italia waktu itu kan lagi boomingnya. Betul. Italia ya semuanya kayak Ruud Gullit ada di situ. Iya. Van Basten semua. Usia 15-16. Ya. Ini satu gerbong sama Kurniawan. Iya, betul ya. Oh banyak sekali lah kalau kita ngomong. Nah ini cocok sekali nih Bung Ropan, kita bicara tentang U17 yang kemarin baru berkompetisi di Asia. Kita lolos perempat final ya. Tapi kita berhenti di perempat final karena kalah dari Korea Utara dengan skor yang cukup telak 6-0. Tapi tidak apa-apa. Itu sesuatu yang wajar sekali dalam suatu pertandingan. Yang penting tiket Piala Dunia dapat. Aman. Iya kan? Itu. Nah, Bung Ropan, secara overall ya, kalau kita melihat, Anda mengamati pertandingan di grup C, ya kan, 3 pertandingan kita mencapai hasil sempurna. Iya. Ya kan, maksimal nilai yang kita peroleh. Iya. Nah, setelah itu kita kalah dari Korea Utara. Anda melihat bagaimana perkembangan atau melihat bagaimana penampilan dari U17 kita ini? Kalau kita bicara performa, tidak ada yang menduga sama sekali kalau kita bisa menang 3 kali di grup. Karena di sana kan ada Korea. Apalagi pertandingan pertama kan selalu sulit. Ya, menghadapi Korea. Betul. Pertandingan pertama itu yang saya bilang sulit. Dan akhirnya walaupun kita dalam tekanan yang luar biasa dari Korea, dan kita bisa memenangkan pertandingan. Itu kan ketika awal mereka termotivasi. Kemenangan lawan Korea itu. Sebelum kita bisa menang melawan Jerman dan lawan Afghanistan. Sehingga kita bisa menyapu bersih 3 pertandingan. Pasti banyak yang kaget. Kita menjadi juara grup. Jarang-jarang, Om Boy, bahwa kita ada satu grup dengan Korea. Tiba-tiba kita di atas Korea. Betul. Kalau satu grup. Tapi ini kita di atas Korea. Jadi ya kita perlu bersyukur, bangga dengan pencapaian mereka, terlepas kita anti klimaks bermain di perempat final. Tapi kita yang penting golnya kita dapat Piala Dunia. Itu kan kalau kita sudah lolos 8 besar, jatah Asia kan 8. 9 sama tuan rumah Qatar untuk bulan November yang akan datang. Dan itu yang kita dapat. Ya. Tapi ya memang kita harus bisa mengambil hikmah, belajar banyak tentunya. Pelajaran yang berharga ketika kita kalah lawan Korut. Nah itu akan menjadi pemikiran dari Kosnova, dari federasi, itu bisa melihat ke depan yang kita lihat kan. Ini sudah lewat ke depan. Yang penting hasil di penyisian itu tidak memalukan buat kita. Dan kita tampil luar biasa. Itu yang kita perlu apresiasi terhadap perjuangan anak-anak. Gitu. Ya. Mas Indrianto melihatnya seperti apa? Karena 3 pertandingan ini kita anak-anak tampil bagus ya. Anda sendiri pernah melatih U17 kan di Piala Dunia. Pernah menjadi asistennya 2023 masalah. 2023. Ya secara perjalanan menurut saya tadi sudah disampaikan Bung Ropan bahwa pertandingan pertama adalah kunci. Ya kunci, dan kita sebenarnya ditekan habis-habisan sama Korea Selatan. Tapi Korea Utara. Korea Selatan. Grup yang pertama ya.
Korea Selatan menggempur sampai ya menurut kita 7 hari 7 malam lah. Tapi ada faktor keberuntungan kan. Oke. Ya terlepas dari itu juga. Tapi secara permainan ya masih jauh sih sebenarnya pertandingan pertama. Kedua, kita melihat lawan Yaman sudah mulai ada sedikit peningkatan, perbaikan dari Coach Nova dan staff. Dan di pertandingan ketiga ternyata balik lagi. Karena kan rotasi. Karena kita sudah berpikir udah 2 kali menang dan udah pasti lolos. Udah pasti juara grup juga kan? Juara grup juga Bung Ropan, jadi ya mungkin agak sedikit wajar ya. Wajar. Semua pelatih melakukan itu wajar. Pasti. Karena kita melihat bahwa pertandingan 8 besarnya nextnya pasti akan lebih berat dan kita harus mengistirahatkan beberapa pemain yang menjadi kunci kita. Dan lawan Korut, ternyata mungkin Korut sudah bisa melihat cara bermain kita. Makanya kemarin kan habis-habisan. Di babak pertama militansinya Korea Utara luar biasa. Kita di press habis selesai. Karena kita nggak punya alternatif untuk kontras strateginya Korut. Gitu. Dan Korut ternyata memiliki kontras strateginya yang kita punya. Makanya kan kemarin babak pertama udah berapa kali shot on goal buat Korea Utara dan akhirnya mereka bisa 2 gol kan di babak pertama 2 gol ya. Nah itu yang membuat pemain kita sudah mulai down. Dan ada faktor lain juga ya menurut saya. Faktor kejenuhan juga mungkin ada. Kan ya pasti dong. Karena anak usia 15-16 ini kan masih masa-masa transisi juga. Terus sosmed mereka dibatasi. Sebenarnya boleh dibatasi kan gitu. Tapi ya emang untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk kemajuan kalian gitu. Bukan untuk ya sok-sokan, show off semua gitu. Tapi ya itu salah satunya. Terus yang kedua mungkin secara mentality mereka sudah down duluan ya. Ya bisa jadi karena Korea Utara mungkin melihat tinggi badan, postur badan dengan cara main seperti itu kan kita nggak ini juga ya. Kita pernah ngalamin bagaimana kita di usia 16 Praolimpiade 94 itu. Lawan Korea Selatan kan kita di sini kan. Kita kalah 2-1 di sini, kalah 1-0 di sana. Dan Korea Selatan ya termasuk masih ada kiper-kiper ya siapa ya lupa saya itu waktu itu. Tapi ini pengalaman yang luar biasa bagi kita. Dan ternyata Korea lawan kita kemarin dengan anak didik kita bisa 1-0 itu kan sangat luar biasa menurut saya. Tinggal ya itu harus ada perbaikan-perbaikan yang harus sama Coach Nova nanti dan kita bisa melihat apa yang harus kita perbaiki ketika hasil melawan Korea Utara ya Bung Ropan ya. Nah apa yang poin-poin apa yang Anda lihat bahwa ini perlu dibenahi secepat mungkin, kita punya waktu tinggal 7 bulan. Kalau meneruskan apa yang dikatakan Indrianto, saya pikir memang ini faktor mental kita ketika kita dalam 19 menit kena dengan 2 gol. Betul. Anak-anak sudah nggak bisa main. Itu sulit. Dan mereka bisa dapat dan pressing itu. Bagaimana pressing yang sangat tinggi dilakukan oleh Korea. Sepertinya Korea Utara ini mereka melihat, belajar. Sehingga mereka memilih untuk menjadi runner up. Betul. Ya, mereka kasih Tajikistan yang menjadi juara. Mereka memilih Indonesia. Agar mereka melihat agak sulit bagi mereka untuk ketemu Korea Selatan kan. Ya, sebagai juara grup. Sehingga itu terlihat sekali. Mereka sudah unggul 2-1 Indrianto. Sampai di menit terakhir injury time, kemudian Oman bisa membuat gol setelah mereka lihat keadaan itu, mereka bisa menjadi runner up untuk memilih Indonesia. Dan itu terjadi di detik terakhir, injury time, 2-2. Untuk membuat mereka ada di posisi kedua, Tajikistan yang naik ke atas. Dan mereka pemilihan mereka lah tepat untuk bisa, mereka tahu mungkin bisa belajar bagaimana bisa menekan Indonesia. Dan mereka bisa mendapatkan itu boy. Jadi faktor mental, fisik mempengaruhi juga. Dan Korea sangat bagus, fisik mereka tahu ya, militer. Luar biasa bagaimana mental mereka bagus, kecepatan mereka, determinasi yang itu sudah ngambil determinasi itu. Dari awal kick off sudah kelihatan mereka gempur habis-habisan, menekan, nggak memberikan ruang kepada pemain-pemain kita. Kita nggak berkembang dengan baik, gelandang kita tidak berfungsi sama sekali. Walaupun kita punya Evandra di sana, punya Fabio di sana, Nasril, ya bisa bermain di sana. Alberto. Iya, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kita dari situ banyak belajar memang, bisa melihat pelajaran penting yang harus dapat untuk menghadapi ini ya. Piala Dunia nanti. Betul. Nah itu penting Piala Dunia. Jadi kecolongan di menit ke-6 kalau tidak salah. Itu buat pemain ya, Anda pernah merasakan itu. Kebobolan di menit awal dalam pressing yang begitu ketat. Sebagai pemain muda ya pada waktu itu. Apa yang dirasakan? Kayak lolos aja udah. Pasti udahlah kalah gitu. Masa? Padahal
Yang di sepak bola itu menit-menit awal ya, mungkin Bung Ropan, Mas Boy, bahwa di menit awal babak pertama, menit awal babak kedua, menit akhir di babak kedua itu sama babak kedua akhir itu masa-masa krusial. Makanya di 6 menit pertama kalau kita bisa tekan terus. Ya. Atau lawan yang bisa neken kita, ternyata kemarin kan seperti itu lawan Korut. Kita neken ternyata diteken balik, kita nggak bisa lepas dari tekanan. Korea Utara bisa bikin gol, udah mulai down. Karena kita udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Ya. Saya ke sana salah, ke sini salah, mau passing bawah salah, passing atas lebih salah. Nah ini yang membuat pemain-pemain mentality pemainnya udah langsung down. Dan akhirnya apa? Bola yang harusnya benar jadi salah. Yang salah jadi, iya kan gitu. Ya kita pernah ngalamin bagaimana di usia-usia itu, bagaimana kita, ya itu tadi kontrol pertama menentukan permainan kita mau maju atau tidak. Ya. Itu kontrol pertama terutama. Passing, bagaimana kita lihat situasi, keputusan. Keputusannya mau passing apa mau long pass. Kalau udah passingnya salah, kesananya pasti akan salah. Kemarin juga seperti itu kan. Ya. Kontrol pertama sudah salah, bikin kesalahan, di counter, bikin gol, down udah. Itu yang kita tahu pemain-pemain muda kita gitu. Apalagi sama seperti kita juga kan kemarin. Di usia 17 kemarin kita uji coba di Frankfurt, uji coba di Dortmund semuanya. Ya itu tadi, menit-menit awal pasti kita udah kasih tahu jangan bikin salah di menit awal. Kenapa kamu bikin salah? Akhirnya bikin gol, kecolongan seperti itu. Akhirnya belajar. Ternyata di kesempatan kita benar-benar di Piala Dunia di Surabaya kemarin lawan Panama pertama, kita bisa unggul duluan. Karena kita bisa nyuri kesempatan itu gitu loh. Bung. Jadi paling nggak kalau emang kita bisa nyuri 1 gol, ya kita lebih tenang dan akhirnya main. Tapi namanya pemain tadi sudah dibilang fisik, itu pasti menurun. Dimanapun lah. Ya di negara manapun tapi ya tinggal bagaimana efektivitas di lapangan dan kreativitas pemain di lapangan. Di Piala Dunia nanti kita kan menghadapi tim-tim yang lebih berat daripada Korea Utara. Oh iya pasti. Dengan fisik yang lebih besar mungkin, lebih solid mungkin. Ya kita tahu ada Jerman di situ, Amerika Latin, gimana Bung Ropan? Tapi jawabannya setelah berikut ini. Kita break dulu, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bung Ropan, kami menunggu jawabannya tadi. Eropa kan ada 11 itu, Hoy. Ya, memang tidak ada Belanda, tidak ada Spanyol. Ini kan tim-tim yang bagus sebenarnya. Oke. Masih ada juara bertahan Jerman saya pikir. Tapi apapun kalau dari Eropa ini tim yang bagus. Pasti soal postur tubuh nggak usah dilakukan. Mereka lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dan mungkin ada pemain Korea Utara. Kalau bisa melihat mereka. Belum lagi Brazil, Venezuela, Kolombia. Itu kan ini Afrika juga oke. Jadi ya kalau kita bisa sekarang apa yang sebenarnya ya pemain-pemain itu harus ada penambahan lagi. Dengan postur tubuh yang lebih memadai. Karena kita pasti kalah. Lawan Korea ya kemarin kita kelihatan sekali. Kita kalah segalanya lawan mereka. Dari apapun semua aspek kita kalah. Apalagi dengan Eropa yang lebih bagus tingkat kualitas permainan dibandingkan dengan Korut. Itu baru Korut. Kalau kita bisa mengatasi Korut kemarin kita akan ketemu Uzbek. Uzbek juga timnya sama, tim yang sangat bagus. Jadi kalau bicara ya kita harus pembenahan. Pembenahan di sini apa? Menambah lagi skuad ini sudah lebih bagus. Kalau dengan yang ada sekarang kita sulit untuk bisa berbuat banyak. Untuk bermain karena levelnya kan sudah bukan Asia. Sudah level dunia. Yang bisa kita katakan. Jadi ya posturnya juga berpengaruh. Kemarin body charge kan kalah kita lawan Korea. One on one kita kalah. Body charge kita kalah, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kan gol juga terjadi karena body charge-nya kalah. Betul. Jadi memang itu harus menjadi perhatian. Nah, Mas Idri, Mas Idri kan pernah ngalami di Primavera di Eropa, di Italia lagi. Mereka berkompetisi juga selain teknik juga dia yang tinggi-tinggi. Iya kan? Anda pernah mengalami pada usia 16-17 tahun. Seperti apa pengalaman menghadapi pemain-pemain yang punya postur tinggi dan teknik tinggi? Ya kalau menurut saya kalau pemain tinggi itu kan agak sedikit lambat ya. Berarti kan kita harus melakukan pergerakan dengan kecepatan. Karena kalau enggak, ya wes kita selesai udah gitu aja. Karena ya yang kita tahu pemain Eropa kan punya tinggi-tinggi. Ya, tapi paling enggak tinggi itu mereka agak sedikit lambat. Makanya
saya, mungkin ada Kurniawan, kecepatan. Makanya kita tahu Kurniawan mintanya pasti lari, udah kasih dia akan lewat. Karena pemain belakang tinggi, dia balik tuh kan agak sedikit lamban kan. Nah itu yang kita manfaatkan gitu. Waktu kita di sana tuh ya yang kita manfaatkan postur tinggi badan mereka karena lemah, jadi kita selalu berani untuk melakukan kecepatan. Di situ ada Ilham Ramadona, ada Ismail yang punya kecepatan juga. Terus ya beberapa pemain kayak Gus Nedi juga dari belakang bisa ke depan karena punya dengan kecepatan gitu loh. Jadi ya semuanya tinggal bagaimana nanti ke depannya ini dipersiapkan. Tadi sudah Bung Ropan bilang, ya ini harus ada beberapa perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan sama aja karena anak-anak ini nanti kan paling nggak ini harus pulang dulu nih biar mereka ketemu. Biarkan mereka dan akhirnya nanti kan lebih fresh lagi, tinggal bagaimana nanti dari federasi siapa lagi yang panggil lagi kan? Ada panggil lagi atau nanti tinggal kalau menurut saya ya tinggal bagaimana kesiapan sinergi dari pemerintah federasi untuk bisa membuat kompetisi yang berjenjang. Untuk kompetisi yang berjenjang untuk junior. Ya iyalah karena kan kita dan Pak Erik sudah bilang itu betul bahwa dia akan memikirkan melihat kemarin sebagai ketua umum dia akan melihat untuk ada kompetisi berjenjang dari usia mungkin usia 15 ke usia 17 harus ada karena sekarang kan belum ada itu belum secara nasional ya dan itu perlu akan dilihat. Dan kalau kita menambahkan juga tadi Boy untuk bermain dengan tim-tim yang punya postur tinggi pasti akan bermain bawah lebih banyak kan. Bola-bola bawah nggak boleh bermain bola-bola atas. Makanya dengan kecepatan akan kalah. Kita main cepat tapi dengan bola-bola daerah, bola lebih banyak dari bawah. Kalau atas kan pasti kalah. Dalam duel one-on-one dengan Korea aja sudah begitu kelihatan, apalagi dengan Eropa. Jadi saya pikir tinggal tergantung Coach Nova melihat ini dan bagaimana pemain-pemain yang dipanggil melihat lagi pemain-pemain itu untuk persiapan Piala Dunia. Gitu. Dan paling enggak untuk persiapan Piala Dunia kan masih ada waktu nih kan paling enggak 5 bulan lah ya. 5 bulan kan efektif kalau menurut saya 5 bulanan lah untuk mereka bisa persiapan Piala Dunia, apalagi ini Piala Dunia yang kedua buat Indonesia karena sebelumnya kita tuan rumah. Dan sebenarnya bisa belajar dari sebelumnya kan gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Ya itu tadi setelah ini mereka mau kemana? Pemain-pemain ini, apakah ada kompetisi yang berkelanjutan untuk mereka, atau mereka kembali ke SSB mereka? Tapi kalau SSB mereka kan, apakah ada kompetisi yang membuat mereka akan berkembang lagi? Tapi yang saya tahu selama ini kenapa Jabodetabek aja lingkupnya yang bisa membuat kompetisi yang berjenjang? Apalagi maaf nih, liga swasta yang bisa memberikan wadah buat mereka dan rata-rata mereka ini kan dari SSB dan dari liga swasta. Padahal kita punya federasi ya berkolaborasi dengan pemerintah, terus ada ASKAP, ASKOT, ASPROF. Ya ini yang harus ya kita berharap ya mereka bisa menyelenggarakan kompetisi yang berjenjang supaya apa? Roda kompetisi pembinaan usia muda itu berjalan. Dan saya berharap, saya pernah di pembinaan usia muda juga, pelatih-pelatih yang notabene sudah punya lisensi yang tinggi, mau berani turun ke bawah. Coba dong gitu loh. Jangan langsung ke atas nanti. Ya saya mungkin ada agak sedikit ini juga ya. Jepang tuh sudah 5.000 punya APRO 5.000. Mungkin yang lain sudah pernah di sini juga punya sama. Betul. Dan mereka di akademi semua. Makanya kenapa Jepang bisa sekarang aja 20 berapa pemain? 22 ya. Main di Eropa semua. Nah, ini yang sebenarnya harus padahal sepak bola Indonesia kalau mau dirunut dari Papua sampai Aceh, pemainnya itu banyak. Betul. Tinggal bagaimana, dari kesiapan sinergitas yang saya bilang dari tadi, pemerintah dan federasi dengan yang di bawahnya, membuat pembinaan itu berjalan dengan baik. Kenapa yang pembinaan yang berjalan hanya di Jabodetabek aja, lingkupnya kecil. Padahal di Indonesia, Papua itu banyak banget kalau mau. Tempatnya Bung Ropan, Manado. Betul. Manado banyak. Ya, kenapa hanya tersentralisasi di saya jujur, saya melihat Persibaya luar biasa. Mereka punya
intern pembinaan usia muda itu membuat kita ya termasuk Marcelino. Marcelino tuh bisa seperti ini karena dia dari intern Persibaya, Rui Arianto. Terus kayak banyak lah sekarang ya termasuk kakaknya si Marcelino juga kan. Mereka dari intern. Kenapa tim-tim kita nggak bisa? Ya harus bersiapkan juga Elite Pro. Padahal ada Elite Pro, Akademi U16 lah, 18, 20, coba dimaksimalkan. Intinya kompetisi harus berjalan. Betul. Kompetisi usia muda itu yang paling penting. Bung Ropan, nama-nama yang menonjol di event kemarin ini yang kita lihat dari timnya Nova seperti Evander Floresta, Zahabi Goli, ada Komang Gelgel, ada Fadli Alberto. Rata-rata dari klub, Bung. Ya kan dari Bayangkara, dari Persija, dari Bali United. Iya kan? Ini juga tentunya harus dijaga benar-benar ya, Bung ya? Iya dong. Jangan sampai mereka hilang. Ya, seperti pada posisi Evan Dimas dan kawan-kawan waktu itu ya, di 2013. Mereka punya basic sepak bola yang bagus. Dengan adanya klub-klub yang kita tahu punya kualitas. Iya, kalau bicara Abang Boy bilang dengan klub-klub itu kan Bayangkara paling banyak. Dari zaman dulu juga banyak pemain yang pemain muda ke Bayangkara. Banyak ya. Kemudian Bali United, apalagi mereka punya akademi yang bagus kan. Jadi saya pikir memang ini waktunya lah buat kita, bagi klub-klub yang ada di Liga 1 punya akademi juga yang berkompetisi. Kita kembali ke timnya Coach Nova ini dengan waktu 7 bulan ini. Selain tadi, apakah kita perlu juga untuk mencari pemain-pemainnya kalau ukurannya adalah postur, pengalaman kompetisi di luar yang untuk usia dini mereka punya, untuk juga menambah kedalaman dari tim Nova ini? Kalau bicara itu, saya kira pasti, saya udah bilang tadi kan, kalau tim ini mau bagus, karena kita level ini adalah Piala Dunia, ya pasti harus ada penambahan pemain, Boy. Dan soal tinggi badan itu harus ada, harus bisa ambil dari manapun. Mungkin 5-6 itu baik. Kemarin sudah bilang dengan Wilber aja sama yang kiri itu tidak sulit bisa. Sama Maroko aja kita kalah, ya kan? Nah apalagi sekarang, cuma dengan Matthew Baker seorang, apalagi pemain belakang agak berat. Kalau ada seperti Matthew ada 5, misalnya tambah lagi, ya mungkin agak bagus di berbagai posisi. Dan memang kita perlu, itu tuntutan, Boy. Untuk kita ada dengan level dengan tinggi badan yang memadai. Tapi kalau kita memang merasa bahwa ini cukup, sulit. Bahwa dengan yang ada di Piala Asia U17 kemarin, tidak ada penambahan dan mereka ini aja yang akan berangkat. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena, juga ini. Iya, karena gini menurut saya, maaf ya, saya potong. Karena kita pernah melakukan hal itu. Yang sebelumnya, sebelum kita persiapan untuk U17 Piala Dunia itu kan sempat kita jalan sebelum kita TC di sana. Jadi benar-benar kita harus jalan, benar-benar kita harus ada kompetisi. Di situ kita bisa melihat performa pemain per pemain itu kan bisa lihat statistik mereka kan kita bisa lihat. Karena mereka sudah kompetisi, berarti kan ya kayak Gol ini kan udah kompetisi di Jabodetabek itu udah dari usia 14 tahun. Betul. Terus Alberto juga dari semualah mereka ini kan di kompetisi yang dari usia 14 tahun. Makanya kenapa yang tersentralisasi hanya di Jabodetabek aja, padahal di Papua tuh ada yang tinggi, ada yang bagus. Kita di Liga 2 kemarin pun kita bisa melihat bagaimana potensi Papua di sana. Ada anaknya si Salampesi. Wow, ya itu 2000 berapa ya waktu itu ya. Tapi sangat luar biasa gitu. Ada beberapa pemain Papua yang notabene masih muda tapi punya kemampuan di posisi sayap. Makanya yang tinggi-tinggi mungkin nggak semuanya boleh tinggi ya, Bung ya. Maksudnya maaf saya potong. Ya mungkin di kiper, center back 2, gelandang, sama striker. Kalaupun bisa tinggi nggak masalah gitu. Tapi ya sayap-sayap ini kan sekarang banyak sayap-sayap kecil, kurus, yang nggak bisa. Tapi mereka punya kecepatan yang kita gunakan. Goli, Alberto itu kan juga Alberto punya kecepatan, Goli punya kecepatan. Striker tinggal bagaimana memanfaatkan nih striker nih. Nah ini Andrianto kan posisinya dulu striker, Bang ya. Nomor 9 apa? Iya, saya 9. Nomor 9. 10 lah. Nah, sekarang kita punya 3 forward nih yang main ya kan. Mirza Firjatullah, Zahabi Goli yang 2 gol dan Fadli Alberto. Nah, Anda punya penilaian dari ketiga yang karena jumlah gol kita cukup banyak loh. Betul. Di grup C itu 7. Tapi kan gini. Produktivitasnya. Iya, produktivitasnya menurut saya bagus, tapi kan nggak semuanya dari tiga-tiganya ini kan. Paling dari Alberto sayap sama ya kita mau sekarang mau memanfaatkan apa nih? Goli atau mau memanfaatkan Alberto atau mau pakai lone striker.
Nah sekarang lo striker Mirza, namanya striker kan juga bisa bikin gol juga. Tapi kemarin dia nggak maksimal gitu. Makanya kan kita harus tahu bagaimana memanfaatkan itu. Mau pakai lone striker atau mau pakai itu kan ada sebenarnya masih ada Josh Holong, ada masih Rafa, ada sebenarnya Rafa tuh ada usia kelahiran 2008 dan kecepatannya lebih dari si Mirza. Tapi kenapa nggak kepilih? Kan itu sebenarnya kan ini kesempatan ini. Kalau nggak salah kemarin juga ada Fandi ya? Betul. Fandi Ahmad ya? Ya, Fandi Aliansa. Ahmad. Kecil, tapi dia punya kemampuan yang benar-benar fighter di situ. Nah ini kan butuh pemain-pemain seperti ini. Dan ya nanti Coach Nova harus berani turun lagi nih. Masih ada waktu ya tadi dibilang 7 bulan atau efektif 5 bulan. Turun ke bawah, cari pemain di situ yang menurut Coach Nova oke, tinggi badan di back. Kiper, terus sayap mungkin ada yang punya lebih kecepatan lagi, ya udah dimaksimalkan di situ, kasih tempat lagi, kasih kesempatan lagi, ya siapa tahu mereka bisa mendapatkan kesempatan di timnas gitu loh di usia 17 tahun. Oke, kita break lagi. Setelah itu coba kita fokus kepada figur pelatih kita nih, pelatih kesayangan kita, Nova. Setelah pariwara berikut ini. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Mas Indri, Anda pasti kenal Nova lah ya. Secara personal kenal, pernah juga bermain. Orangnya tegas, kedisiplinan, dan juga Spartan lah. Nah, hal seperti ini tentunya cocok sekali untuk melatih anak-anak muda. Gimana, Bu? Ya, tinggal bagian sebenarnya ketegasan itu ya, ketegasan, kedisiplinan itu penting dimanapun lah. Kita juga pernah bagaimana Harry Chong itu, Om Harry Chong, ya mungkin tahu ya. Tahu. Itu kerasnya luar biasa, tapi anak-anaknya juga bisa bikin kita, oh ya ini dibutuhkan. Makanya Nova ini punya karakter, punya ketegasan, punya disiplin. Nah, tinggal bagaimana nih anak-anak bisa nerima atau tidak. Tapi ya dalam perjalanan waktu mereka bisa nerima. Tapi ya tinggal nanti ke depannya nih, apa yang harus diberikan lagi, terus formasi apa nanti, strategi apa. Karena kan dalam satu event ini kita tidak bisa menggunakan sistem yang sama. Pasti akan kebaca. Makanya kan tinggal Nova nanti nih mau pakai apa nih? Mau pakai 352, 343 atau 442. Nah, itu tergantung dari Nova sendiri. Tapi secara personality, Nova punya kapasitas untuk itu, untuk membuat pemain-pemain muda kita lebih berkarakter. Di pertandingan dia jadi pemain pun punya karakter yang luar biasa. Fighter di pemain belakang. Dulu kan dia striker. Dia ke belakang. Dan Nova punya itu semua. Makanya ditularkan ke anak-anak. Ada lagi beberapa pemain belakang kita kan sama seperti Nova. Punya karakter, Panji punya karakter, si Putu Panji kan punya karakter juga. Muhammad Al-Ghasemi. Betul. Al-Ghasemi juga di situ. Nah, ini yang ya semoga ya pemain-pemain ini bisa bisa belajar dari head coachnya, Coach Nova, dan tidak ini juga di bawah-bawahnya staff ini kan juga sangat luar biasa semua ini. Gelandang ada Tommy, pemain belakang juga ada si Dwi Priyo, kiper juga ada Andreas. Ini kan jadi satu bagian behind the team di timnas U17. Ya, saya tambahkan aja, saya pikir apa yang dikatakan Indri soal Coach Nova ini. Artinya dia mampu menempatkan diri sebagai seorang ayah aja. Betul. Pendekatan dia di anak-anak ini, dia menganggap itu sebagai anak-anak dia. Ya, jadi dia mau tegas, anak-anak pasti akan dengar. Betul. Dan dia coba untuk bisa menyejukkan selalu di ruang ganti. Itu kan paling penting bagi dia. Terus memotivasi anak-anak ini. Dan dia kalau mau marah, ya dia anggap ini sebagai anak-anak dia. Dan mereka menganggap dia sebagai seorang ayah. Yang dia lakukan. Dan itu yang diinginkan oleh semua orang, semua anak-anak. Dan akhirnya berhasil kan. Itu yang paling penting bagi dia di ruang ganti itu yang dia lakukan. Soal taktik semua ya itu kan tergantung dari Coach Nova sendiri ya. Dia yang melihat itu. Jadi saya pikir satu hal yang baik. Cuma memang untuk ke depan ya dia harus juga
pintar-pintar bagaimana mengusulkan pemain-pemain mana yang dia inginkan untuk di sektor mana, di mana, Boy. Nova kan lebih tahu kekurangan tim dia setelah melihat dari pertandingan melawan Korea Utara. Dia harus bisa mengusulkan ke federasi bahwa saya perlu pemain yang ini. Saya perlu ini. Nggak apa-apa mau dari Belanda, dari manapun. Matthew Baker, kenapa dia bagus? Karena dia berkompetisi dengan baik di Melbourne. Bahkan dia sudah naik ke tingkat Melbourne U18 ke U20. Itu karena kompetisi yang berjalan. Nah, kita di sini harus seperti itu. Lihat cara main Matthew Baker. Dewasa sekali, masih 15 tahun. Passing dia. Betul. Cara dia. Kelas. Visi dia. Itu masih muda loh. Karena dia berkompetisi dengan baik di Melbourne. Itu yang membuat sampai Australia juga kepincut kan mau ambil dia. Cuma anak ini lebih cinta dengan Indonesia. Jadi kita harus cari pemain-pemain seperti dia. Dia kita bahas tadi kalau ada 5 pemain saja seperti dia, bagus. Seperti yang dibilang taruh di belakang 1, di tengah misalnya ada di depan. Udah oke untuk menghadapi Piala Dunia loh ya ke depan gitu. Mas Indri, 3 kemenangan yang diperoleh U17 kita, itu kan juga strategik. Betul. Dari Coach Nova. Bagaimana compact defense dia lalu melakukan counter di situ. Ini kan hasil dari pemikiran lalu diterapkan ke anak-anak dan anak-anak bisa menerima apa yang menjadi pikiran dia. Jadi itu bukan keberuntungan, bukannya sekedar ya seperti jatuh dari langit. Betul nggak, Bung? Betul. Ya faktor keberuntungan lawan Korea aja ya. Oke lah. Karena kita diserang habis-habisan tapi kita melakukan satu counter dan akhirnya bikin gol gitu. Tapi itu kan karena defense yang juga. Betul, defense yang tadi dibilang Bung Nova, compact defense-nya bagus sekali. Dan akhirnya setelah compact defense apa yang harus dilakukan? Nah ini Nova sudah melakukan hal itu. Dengan menempatkan ada si Alberto, ada punya kecepatan. Dan mereka langsung lempar ke sana. Karena tahu posisi Korea pemain sudah naik semua. Dan di situ ada space. Langsung dikasih ke sana. Dan akhirnya ya kita bisa membuat satu kesempatan penalti dan dimaksimalkan oleh Evandra. Untuk ambil penalti. Betul, Bung? Betul. Ya. Hasil pemikiran, hasil diskusi dengan tim yang diterapkan ke pemain harus bertahan melawan Korea ya memang wajar. Itu pemilihan dari dia kan? Betul. Pemilihan dari ada 5 kan kemarin kita lihat bahwa nomor 6 kita agak turun ke bawah untuk antisipasi bola-bola itu gitu loh. Makanya di situ ditempatkan satu pemain yang bisa redam itu, dapat bola mereka langsung counter. Dan itu membuat Korea Selatan juga frustrasi. Betul. Agak frustasi itu. Mungkin juga Korea Utara menyaksikan pertandingan itu. Mengambil dari situ, belajar dari situ, kemudian bagaimana mereka bisa melakukan. Artinya, dan pemain kita kan lebih banyak menumpuk ke lawan Korea Utara. Dan terlalu ke belakang. Korea lebih fisikal. Karena militeri tadi, belum bener kan? Ternyata anak-anak kita kaget menerima. Betul. Dan mereka terlalu banyak ruang yang dapat. Ketika kita terlalu banyak ke dalam, ruang tuh space mereka banyak untuk memainkan bola pemain. Nah, pertanyaannya Bung Ropan. Kalau Coach Nova punya waktu 7 bulan, lalu ada juga event SEA Games di sini. Lalu muncul ide bahwa Coach Nova juga diproyeksikan untuk menangani SEA Games U23 ya. Menurut Bung Ropan ini, saya pikir nggak usah ganggu lah ya. Bikin fokus aja bagi Nova. Soal ada ide, ada gagasan bahwa dia mau ke sana, ya nggak apa-apa lah. Namanya baru ide belum diputuskan. Betul. Ya. Tetapi saya pikir biar Coach Nova itu fokus di U17. Biar dia tidak terganggu untuk memegang dua proyek ini kan, mau ke SEA Games, satu U17 kan, apalagi dengan waktu yang sangat berdekatan. Ini akan sulit saya pikir. Di sana sudah Gerard Vandenberg sudah ditunjuk di U23. Buat apa lagi? Dia kan akan menangani U23. Nah di SEA Games itu U23. Dan konon tidak ada pemain-pemain senior kan. Jadi memang U23 benar. Kasih aja Gerard Vandenberg. Kalaupun ada pemain lokal, pelatih lokal maksudnya, ya masih ada Kurus ya. Betul. Masih ada ada Imran Bima Sakti untuk mendampingi. Iya, kasih kesempatan aja tuh Gerard Vandenberg. Karena memang dia memang ditunjuk sebagai pelatih U23. Pakai dia aja untuk ke sana. Dan kita harus mempertahankan itu sebagai juara bertahan. Betul. Iya kan? Ya, gimana? Ya sama, jadi paling enggak Nova sudah fokus ke sini. Ya, fokuslah gitu loh. Dan harus bertanya juga ke yang sudah pernah seperti Coach Bima, bagaimana menangani untuk Piala Dunia, sistemnya seperti apa nanti, terus di perjalanan itu seperti apa, TC-nya berapa bulan atau nanti harus kemana kita TC-nya, kiblatnya mau ke sepak bola Belanda atau Italia kah atau Spanyol kah,
Nah ini yang harus dipersiapkan Nova, jangan sampai tadi Bung Roban bilang Nova masuk lagi ke situ. Akhirnya apa? Nanti 17 terbengkalai lagi. Ya nanti akhirnya netizen yang ini sih gara-gara loh, wajar nggak? Iya. Konsentrasi terbelah Konsentrasi terbelah. Jadi biarkan fokus nyari pemain lagi. Kalau emang bisa dari diaspora, cari yang Dari bagus diaspora, kalian yang bisa menambah kekuatan kita, kedalaman tim kita. Ya itu yang harus dilakukan. Ya saya berharap semuanya ini hanya mungkin ya sebagainya biar nggak banyak cangcing-congnya kan. Akhirnya Nova ke situ dan saya berharap Nova tetap di U17. Iya. Gitu loh. Jadi biarkan fokus tadi udah kita bahas. Ya Nova biar di situ aja gitu loh. Kenapa harus ke 23, 20. Padahal di situ masih banyak pelatih yang lain. Teman-teman kita, teman-teman yang dulunya mantan-mantan Primavera ke pelatih semua itu. Iya, makanya kan ada tadi sudah dibilang ada Kurniawan, ada Bima Sakti, ada Eko, Yeyen Tumena, Imran, Naim Maruri. Mereka udah punya level-level, udah maksimalkan beliau. Udah pro itu apro semua. Nah, tinggal kasih kesempatan aja 20 siapa, di U20 siapa, 23 siapa, kasih mereka. Jadi biar yang di bawah-bawah ini teman-teman yang di bawah kan juga keangkat juga. Ya siapa tahu mereka bisa memberikan masukan ya kan, kita juga bisa memberikan masukan ke mereka supaya sepak bola kita jadi lebih bagus dan lebih indah gitu loh nantinya dilihat. Ya, Bung Roban, ya pembenahan fisik, mental, teknik itu pasti sudah di kepalanya Nova. Ya. Tapi juga ada kesempatan juga kalau uji coba nih, Bung. Menurut Bung Roban, dengan 7 bulan ini kita butuh uji coba. Oh iya, iya tidak boleh hanya berpikir. Pilihan Bung Roban tim-tim seperti apa untuk menghadapi Piala Dunia ini? Ya kita kan karena ini Piala Dunia ya kita bisa aja ke Eropa atau bisa aja kita bermain dengan Korea atau dengan Jepang kan bisa aja dengan tim-tim yang kuat. Ya bisa itu kita lakukan karena kan lawan-lawan tuh levelnya bagus semua. Piala Dunia ini kan. Tapi kan dengan format sekarang 48 tim sekarang udah berubah sama seperti senior boy yang akan dilakukan di Qatar nanti. Nah makanya kita perlu dengan lawan-lawan yang oke. Sehingga anak-anak secara mental mereka terbiasa kan. Jangan pikir soal kita akan kalah, jangan. Yang penting kita bisa belajar mengambil hikmah dari pertandingan itu. Namun tetap harus dipikirkan juga penambahan kedalaman skuad itu. Betul. Kita harus punya kedalaman skuad yang oke. Ya. Kalau nggak ada itu sulit. Walaupun kita ada uji coba tapi semua dengan kita cuma jadi penggembira nanti. Ya, jangan kita jadi penggembira. Jadi penggembira. Kan? Jadi bulan-bulanan. Jadi lumbung gol nantinya. Jadi lumbung gol. Gak enak tuh seperti lawan Korea Utara kemarin. Jadi malas ngantuk kan dengan tidur aja. Iya itu. Jadi kita memang harus memikirkan semua. Selain uji coba itu, ya kedalaman skuad itu, pemain diaspora yang dibilang siapa yang kita perlu datangkan. Ya penambahan-penambahan ini. Karena waktunya kan berjalan terus, boy. Ke depan. Ya untuk sampai ke Qatar nantinya di November tanggal 3 sampai 27 itu. Iya. Ya saya menambahkan kita kenapa kemarin bisa menahan draw Panama, Ekuador. Ya kita benar-benar yang tadi Bung Ropan bilang bahwa TC dengan Eropa, pemain Eropa dan dengan kualitas yang sama dengan apa yang Panama. Ke Jerman tuh? Betul, yang di Jerman 1,5 bulan. Iya. Ya itu benar-benar membuat kita pemain-pemain ini punya motivasi, punya yang bikin membanggakan Indonesia dan ternyata benar kita lawan U19 Köln, Dortmund, Frankfurt. Itu sangat membantu banget apalagi konsultan kita Mr. Frank Wormuth kemarin kan sudah 10 tahun di DFB Pokal juga kan sebagai instruktur. Nah di situ beliau menyampaikan ke pelatih Frankfurt, pelatih itu tolong kamu pakai formasi yang dipakai Panama. Dan mereka menjalankan dan kita yang belajar ke mereka begitu loh. Jadi kemarin, betul simulasi. Ekuador bagaimana, Maroko bagaimana. Jadi kita lihat aja drawingnya kan. Ya, kita di grup yang mana. Grupnya di mana? Kita cari lawan yang hampir tipikal seperti itu. Siap. Kemarin seperti itu. Kita break lagi nih. Kita break dulu, Mas Indri, Bung Ropan. Makin seru soalnya. Tapi kita nanti balik lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.
Masih di Sportcast Nusantara TV bersama Bung Ropan dan Mas Indrianto. Kita udah ngacak-ngacak U17 udah dari A sampai Z ini. Iya. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Usulannya seperti apa, kompetisi harus digiatkan. Iya. Betul. Mudah. Lalu mencari pemain-pemain tidak hanya di Jawa dan sekitarnya. Diaspora juga perlu. Ya kan? Diaspora juga perlu. Diaspora juga perlu. Nova akan memperbaiki semuanya juga, ya kan? Uji coba. Oke lah, kita beralih ke timnas senior ya, Bung Ropan. Update apa nih Bung Ropan? Timnas senior. Masih adem aja, Bu. Masih Belum adem-adem ada. Karena mungkin masih jauh ya. Masih bulan Juni. Bulan Juni kan, tanggal 5 lawan Cina dan tanggal 10 lawan Jepang. Cuma mungkin update yang terakhir kita lawan Cina itu jam 20.45, boy. Jam Di GBK. WIB. WIB. Udah hampir jam 9 ya. Kalau dengan Jepang itu di jam 17 kalau salah. Oh, lebih sore ya. Lebih sore. Nah, itu update terakhir yang dikeluarkan rilis oleh AFC. Untuk 2 pertandingan itu. Jadi kita harus siap tentunya pemain kita. Dan kompetisi kan sudah banyak yang selesai di Eropa. Mei rata-rata sudah selesai. Liga 1 untuk tanggal 24 Mei udah Selesai juga. Jadi durasi waktu ini bisa dimanfaatkan oleh semua pemain untuk TC-nya agak panjang. Jadi biasanya cuma 3-4 hari kan. Waktu pertemuannya Lama, Bu. Tanggal 5 kalau pemain sudah berkumpul dari tanggal 27, 28, misalnya 29. Ya, mungkin kalau ada pemain-pemain yang terlambat, kalau itu terjadi, Emil Audero, jika Palermo itu ikut nantinya kan dari Serie B, Palermo. Oh, dia akan main sekarang. Dia akan main playoff 2 kali. Iya, dia pun dia main. Tapi dia kan main bisa sampai tanggal 1. Jadi dia mungkin kalau pemain yang terlambat, dia seandainya Palermo akan ikut di perburuan untuk dia naik ke Serie A untuk playoff itu kan penting sekali. Jadi mungkin dia baru datang tanggal 2, tanggal 3, tapi kan dia kiper. Ya, tidak begituin. Pemain-pemain lain sudah kumpul. Jadi waktunya panjang, boy. Itu kesempatan yang tidak sama seperti di Australia kan. Australia itu cuma 2 hari kumpul semua. Kemudian pelatih masih baru. Masih itu sulit. Tapi sekarang setelah Australia kan kita dengan Bahrain agak panjang. Hampir 5 hari itu kita persiapan dan pemain-pemain bagus kita bisa menang. Nah, mungkin kita harapkan lawan Cina juga. Dengan durasi yang panjang semua bisa berkumpul. Mungkin mereka bisa berlibur ajak keluarga ke sini sambil ikut TC kan nggak masalah. Keluarga kirim ke Bali, mereka di Jakarta. Atau TC ada di Bali, tergantung federasi. Itu sih. Tapi yang pasti bisa 1 minggu lebih, lumayan lah. Kalau ada 8 hari kita berkumpul bersama-sama, itu paling penting. Menciptakan sebuah chemistry yang ada. Karena kan banyak pemain-pemain masih baru juga yang ada beberapa kan. Pelupesi, begitu walaupun kemarin main bagus. Emil, ya kita bisa ada. Di James. Berarti ada pemain-pemain dari yang masih U23 ya, di timnas senior itu yang bisa membela di SEA Games. Oh bisa. Bisa. Oke, ada nama bisa. Marcelino, Hapner. Iya, Justin Hapner, Ivan Jenner. Ivan Jenner kan masih. Struik ya. Bisa. Ada beberapa masih. Itu bisa pakai. Ada lagi 2 pemain yang belum terpakai kan. Saya masih ingat kemarin yang sama Ole Romani itu diambil super di London. Tim Havens. Masih 20 tahun. Betul. Yang tadinya dipersiapkan ke U20 kan, gagal. Nah, dia bisa diambil untuk main di situ. Itu dia bisa banyak kesempatan. Bisa bermain. Dan Dion Marks, satu lagi Dion. Wah, ini menarik. Kalau U23 kita yang membela SEA Games, pemain dan itu ditunggu juga oleh Thailand pasti. Pasti. Dan Thailand, Vietnam menunggu sekali karena di situ ada Hapner. Mereka tahu, mereka kan berhitung juga. Ini masih bisa Indonesia yang di senior bisa main. Saya bilang, tapi kita beruntung karena 2 pemain belakang kita yang tim Haibans dan Dion Marks itu kan bagus, tinggi badannya oke apa semua. Jadi bisa bermain di belakang. Bagaimana kalau mereka bisa bermain dengan Yasin Hapner? Kan oke. Mungkin Rido yang nggak bisa bermain dulu yang sudah lebih. Jadi masih banyak, masih dan kembali ke Gerard van der Burg nanti kan apakah mereka mau pakai dan dari Pak Erick Thohir menyarankan seperti itu ya kenapa nggak dipakai kan gitu. Karena ini kesempatan buat kita, jangan sampai SEA Games yang notabene mempertahankan jangan sampai kita lewat, apalagi pemain-pemain kita sekarang ini lagi bagus-bagusnya ini, bagus-bagusnya. Kalau sampai tadi naturalisasi kita bermain di SEA Games, keren. wah ini ditunggu. Pasti. Ditunggu sama Malaysia, Vietnam. Malaysia juga kan naturalisasi juga beberapa pemain. Rame nih. Dan Thailand juga. Dan ada yang ikut di U20 kemarin yang kita gagal itu. Masih mereka kan bisa ikut, Doni Tri misalnya kan. Iya, betul. Masih bisa. Masih. Doni Tri masih. Welber misalnya. Betul. Masih bisa ikut main. Tim asik ditonton ini. Welber, Doni Tri. Ya, terus sini siapa Kadek Arel. Kadek Arel bisa bermain di SEA Games. Bisa bergabung. Masih oke. Bisa. Ya, kan? Dan ya itu tadi kembali ke nanti pelatih dan staff. Ya ini pemain-pemain yang kita punya sekarang ini kan mereka lagi
moncer-moncernya nih lagi Bung Ropan, kita belum dengar advisor kita ini, Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, iya. Belum ada. Ya belum bisa. Masukan ataupun pemikirannya, kita masih tunggu ini. Masih menunggu memang, kita belum bisa lihat apa-apa. Belum lihat. Tapi kita diharapkan ya dia bisa berbuat. Iya dong, banyak. ini U23 yang sudah iya. bergerak, 17 yang sedang mempersiapkan Piala Dunia. Seharusnya sih Diperlukan pemikiran-pemikiran dari dia. pemikiran dari Jordi. Jordi Dimanfaatkan, karena memang dia di-hire untuk itu. Ya. Untuk tim nasional memberikan masukan-masukan kan. Baik ke timnas senior, ke U23, 20. ya 20, itu yang harus dilakukan oleh Jordi. Ya, kalau kita bicara SEA Games, boy, kita harus mempertahankan itu. Setelah 32 tahun kita nggak dapat dan kita sebelum kita dapat, nah kita harus, karena Thailand itu berambisi sekali sebagai tuan rumah untuk bisa meraih medali emas. Itu prestise buat mereka. Dan mereka tahu lawan yang paling susah itu Indonesia, yang sulit mereka kalahkan. Jadi Dan penonton di sana kalau Indonesia main. iya. Bayangkan, Anda pernah ngalami pastinya. Pasti di Thailand. Terus terakhir kita 2019 juga bawa U16 juga. Kita di Thailand, lawan Thailand, luar biasa antusiasme mereka menunggu lawan Indonesia. Terus kita juga pernah main lawan Thailand juga, di Thailand juga, luar biasa. Dan kita ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, ya Indonesia bisa bermain. Apalagi pemain diaspora bisa main semua nih, sangat luar biasa. Senang banget ini. Iya, Tunggu betul. gitu loh. Ya kita berharap lah di ke depan ini ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jordi Cruyff juga bisa bekerja dengan baik juga dan memberikan masukan-masukan buat tim kita bisa lebih baik lagi. Oke. Dan siapa main U23 itu kan kayak Boy bilang berdebar siapa ya kan? Ya itu dia. Itu yang kita akan tunggu kan. Yang kita sudah sebut tadi itu apakah mereka semua akan masuk? Ya karena kan harusnya kan banyak pemain-pemain lokal juga kita yang bagus-bagus juga. Kalau yang bermain di U20, Victor Detan misalnya. Betul. Iya. Dari Makassar. Ramai Rumakik. Ya, kan? Itu pemain Zultan Saki. betul. Banyak pemain kita. Kalau mereka bisa bergabung dengan pemain-pemain yang ada dengan Marcelino, oke. Ramai Rumakik lah jujur ya. Kemarin dia Persipura tuh, dia kan top skor kan. Iya. Dari Kencang ya? sama Boas, udah. Sama tipikalnya sama Boas. Sama dengan Boas. Kecepatan punya, tekniknya bagus, skillnya juga bagus. Pemain bagus loh. Pemain bagus lah. Itu aset yang oke kalau kita bina dengan baik, dijaga dengan baik dia. Itu ya benar. Apalagi kemarin terakhir kan saya di Bojonegoro lawan Persipura. Kita yang kalah, jadi kita yang degradasi. Dan materi pemain bagus, muda-muda. Muda-muda, pemain muda bagus. Yang itu si Reno Salampesi itu sih. Kan 2005, dia kelahiran 2005. Keren. Keren banget. Tinggi badannya, bodinya, tekniknya juga. Kan itu anaknya Ricardo Salampesi yang back. Iya. Tapi dia main di striker. Luar biasa pemain belakang kita diacak-acak sama dia sama Ramai Rumakik. Itu. Jadi Boas ada di situ bantu adik-adiknya. Ya kan? Keren. Ramai Rumakik udah tipikalnya sama Boas sudah. Kita tunggu Manado nih sekarang nih. Kita tunggu Manado. Betul. Ya kan kalau Maluku aja udah mulai kan, Imran sana, ya. berhasil mengangkat kan. Terus ada pemain-pemain lagi seperti Firman Utina yang lahir kan, Francis Mewengkang, Jendri Pitoy. Betul, ada almarhum Leo Soputan, Stanley Mamuaya. Nah, itu Ungke. Sedikit lah mengenai UCL nih, yang hasilnya sudah kita lihat nih, empat besar nih. Bung, PSG, Barcelona, Inter Milan, Arsenal. Waduh, ini Inter dikerubutin tiga. Iya. Tapi ini enak wakil ada 4 negara kan. Arsenal mewakili Inggris, PSG mewakili Prancis, Barca mewakili Spanyol dan Inter Italia. Dan Barca ketemu Inter. Kemudian PSG ketemu dengan Arsenal. Barca ketemu Inter ya. Ini ambisi yang menarik, ambisi dari PSG ini, Luis Enrique sebagai pelatih. Apakah Arsenal akan menjadi korban ketiga dari Inggris? Karena kan Liverpool udah out sama PSG. Aston Villa kemarin Inggris juga out. Apakah Arsenal? Tapi saya tidak yakin kalau melihat Arsenal main bagus lawan Madrid. 2 kali kalah Madrid sulit. Itu rajanya Eropa, panggungnya Eropa, Liga Champions 15 kali juara. Jadi orang ingin melihat sekarang Arsenal keluar sama dengan Barca. Pengulangan final 2006. Thierry Henry pada waktu itu. Iya, Thierry Henry kan masih pegang di situ. Cesc Fabregas masih bagus-bagus mereka. Frank Rijkaard pegang Barca waktu itu.
Itu Xavi masih cadangan sama Iniesta. Itu masih ada Deco, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst. Ya, Kamerun penyerangnya. Samuel Eto'o. Iya, masih ada. Belletti. Iya, Giuliano Belletti dia bikin gol itu, gol kedua. Betul. Selain Eto'o. Karena ini tamatan Italia. Iya, tahu. Anda menilai Inter Milan apa sekarang? Oh, sekarang bagus luar biasa, juga. bagus, jangan salah sekarang. Bisa juga Barcelona bisa kalah. Bisa kalah. Bisa Apalagi juga. ini kombinasi pemain muda dan pemain senior. Ya, ini sangat luar biasa loh. Ya, Inter bisa ngalahin Munchen itu kan. Iya. Oh iya dong. Susah loh, Munchen kan, Bayern Munchen ini kan rajanya ini juga kan. Iya. Tapi sama Inter dibikin nggak berkutik. Berarti kan emang Italia sekarang juga sudah mulai bagus kan beberapa timnya. Italia zaman Anda dulu ketika ada di Primavera dengan Italia sekarang. Yang Anda lihat seperti apa perbedaannya? Ya beda jauh lah, maksudnya gini. Pemain-pemainnya ya menurut. Dulu kan Anda kan pernah ketemu Evani, pernah ketemu Piero, itu pernah tactical ketemu semua, Buffon. maksudnya secara teknik mereka. Ada satu lagi apa? Nicola Amoruso. Amaruso, Bellucci, striker. ya, Nicola Amaruso, ya, Del Piero juga, Evani, Gullit, uji coba sama kita, Mancini, Attilio Lombardo, itu sangat pemain Kelas itu. Pietro Percovut. Iya. Loh, bener itu, Iya. saya pernah kok, saya maksudnya kontrol sekali gini. Anda mesti cerita mengenai Yayan Tumena bagaimana? Yayan Tumena. Oh, Yayan Tumena ya namanya. Biar dia dengar nih. Ya kita uji coba dengan Sampdoria ya, Ruud Gullit kan besar, jadi Coach Yayan cuma begini Ruud Gullit cuma begini aja cuma. tutup. Ya Coach Yayan nggak bisa apa-apa namanya kita. Ya itu apa ya, kenangan yang Coach Yayan. ya. Maaf Coach Yayan. Tapi paling nggak itu buat pembelajaran buat kita Ya, bagaimana. karena pemain yang punya body besar kan? Ya udah, body kita kecil-kecil. Ya wajar lah. Tapi terima kasih. Tapi dapat pengalaman bagus lawan Sampdoria. Pasti. Percovut bagaimana? Wajar dari belakang. Dihajar. Oh iya, saya Bek Kurniawan. Itali. Keras, main keras. Kita juga sebenarnya main keras juga. Bisa. Oke, kita sudah bahas panjang lebar nih U17, Timnas dan juga sedikit mengenai UCL. Terima kasih Mas Indrianto. Sama-sama. Kehadirannya, masukannya dan juga mantan pelatih. Asisten pelatih U17 di Piala Dunia 2003 yang lalu. Iya. Dan Bung Ropan, semoga Coach Novo mendengar ini semua dan dia tetap komit untuk menambah kekuatan U17 menjelang Piala Dunia. Ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Sportcast Nusantara TV. Sampai jumpa.